Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melaksanakan kebaktian minggu. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk persembahan, kembali kami ingatkan, boleh ditransfer yang tercatat di warta jemaat ataupun dikumpulkan melalui pendatua di wilayah masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai kebaktian kita. Diundang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ 2 bait 1 dan 2. Mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita melanjutkan ibadah ini dalam khotbah dan salam yang kita ucapkan secara berbalas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi Dia, hidupnya mulia dalam cahaya berkah.
Jemaat dipersilakan dulu kembali. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan bermohon kepada-Mu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Injil Jemaat 266 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir api. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan terus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Berikanlah kepada kami semangat untuk lebih menyintai Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, melakukannya dengan sukacita. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah ini ya Bapa, agar kami bisa memperoleh hikmat dari apa yang kami terima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari perjanjian baru yaitu Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dengarkanlah Dia. Saudara-saudara, Tabor merupakan sebuah gunung di sebelah timur laut daerah atau dataran Israel, di sebelah tenggara Nazaret yang berbatasan dengan Isakhar, Zebulon, dan Naftali. Ini tercatat dalam Yosua pasal 19 ayat 22. Dan menurut tradisi saudara-saudara, tradisi orang-orang Yahudi bahwa di Gunung Taborlah lokasi transfigurasi Yesus itu terjadi, di mana Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Dia berubah wajah menjadi bersinar-sinar, dan kelihatannya saudara-saudara dia berbicara dengan 2 orang nabi, yaitu Musa dan Elia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang terjadi di sana? Ini adalah sebuah peristiwa yang tidak pernah dialami oleh seorang manusia pun. Hanya Yesus yang mengalami. Transfigurasi memang sempat juga kita saksikan misalnya dalam peristiwa ketika Musa baru turun dari Gunung Sinai. Tapi dia tidak berbicara dengan nabi-nabi yang lain. Hanya Yesus yang
melakukannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, perubahan wujud atau perubahan pakaian Yesus atau jubah Yesus yang bersinar-sinar ini membuat semua orang yang mengikuti Yesus, terutama yang diajak oleh Yesus untuk naik ke atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sangat ketakutan. Karena saudara-saudara, mereka belum pernah menyaksikan peristiwa itu sebelumnya. Artinya saudara-saudara, ini adalah kali pertama buat mereka. Dalam ketakutan itulah kemudian mereka semakin dikuatkan imannya oleh Tuhan. Ketika mereka mengatakan, kami akan membuat 3 kemah untuk engkau, Musa dan Elia. Tuhan menguatkan atau Allah menguatkan mereka dengan mengatakan, dengarkanlah dia. Dialah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya ada pesan di situ. Pesan dari Allah Sang Pencipta kepada mereka supaya mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini menjadi penting untuk mereka hayati di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, peristiwa ini adalah peristiwa di luar akal manusia. Tapi ini benar-benar terjadi. Pemuliaan yang dialami oleh Yesus bukan dimuliakan oleh manusia, tetapi dimuliakan oleh Allah. Artinya saudara-saudara bahwa peristiwa ini bukan peristiwa sembarangan. Peristiwa luar biasa di mana Sang Pencipta sangat memuliakan anak yang dikasihi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita melihat lebih jauh dari peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Yesus ini, di mana Yesus kemudian jubahnya berkilau-kilauan, berubah menjadi putih, berkilau-kilauan. Ini bukan berarti kalau kemudian kita sebagai manusia harus mengalami hal yang sama, mengalami sebuah transfigurasi. Yang dimaksudkan oleh peristiwa ini adalah ketika manusia harus menghayati bahwa Allah tidak melihat sosok luar saja, tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati manusia, kebersihan hati manusia. Ini yang harus kita lihat. Karena saudara-saudara, kalau kemudian manusia menggunakan pakaian yang putih, berjubah putih, tapi kemudian hatinya tidak mencerminkan putihnya jubah tersebut, sia-sialah kemudian upayanya. Artinya saudara-saudara, kita tidak perlu menggunakan jubah untuk dimuliakan Allah. Allah mau memuliakan kita jikalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang tidak memiliki perasaan-perasaan yang dinilai buruk oleh Tuhan. Jangan ada perasaan iri hati, dengki, dan sebagainya. Jangan ada niat jahat dalam pikiran, hati, dan benak kita. Jangan ada saudara-saudara hal-hal yang kemudian membuat hidup kita celaka di dalam hati kita. Kita simpan. Nah, jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, transfigurasi ini sekali lagi ingin mengidentikan kepada kita bahwa akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita pun bisa mengalami pemuliaan dari Allah dengan cara bagaimana kita memperlakukan hati kita masing-masing. Demikian juga saudara-saudara yang Tuhan kasih. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kalimat terang dunia, saudara-saudara, kalau kemudian dikaitkan dengan peristiwa transfigurasi atau pemuliaan Allah, pemuliaan Yesus oleh Allah di Gunung Tabor, artinya saudara-saudara kita pun punya kesempatan untuk bisa menerangi orang lain. Kamu
adalah terang dunia ini menjadi pesan yang penting bahwa kita pun bisa dimuliakan oleh Allah. Bagi Allah, saudara-saudara, kita sama seperti Yesus. Kita bisa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang kudus. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Yesuslah yang membuat kita menjadi benar, dan Yesuslah yang membuat kita menjadi kudus di hadapan Allah. Bukankah Ibrani 10 ayat 14 berkata demikian? Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan ini menjadi pesan penting, saudara-saudara. Oleh Kristus kita dikuduskan. Artinya pada pekan ini kita diingatkan bahwa kita sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Di salib kita dimerdekakan oleh Kristus karena dosa kita. Di salib itulah kemudian dikaruniakan juga kebenaran oleh Kristus kepada kita sebagai manusia. Kita telah mati bagi dosa. Kristus sudah melakukannya buat kita. Ia telah membebaskan kita dari dosa dalam Roma 6 ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya saudara-saudara, Allah tidak lagi melihat kita sebagai pendosa di sini. Ia tidak peduli berapa banyak kegagalan yang pernah kita alami. Ia tidak peduli seberapa sering kita terjatuh dalam hidup kita. Yesus sudah menanganinya dengan baik. Satu kali untuk selama-lamanya, bahkan dikatakan sempurna. Tidak ada saudara-saudara pengulangan kembali dalam peristiwa penyelamatan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi, mendengar seperti yang dikatakan tadi. Dengarkanlah Dia, kata Allah. Sekali lagi bahwa Allah ingin supaya kita mendengarkan perkataan Yesus, pengajaran Yesus. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kita harus mendengarkan, bukan melakukannya? Bukankah lebih baik lakukannya? Mengapa Allah menekankan dengarkanlah? Saudara-saudara, kalau saya boleh ambil satu ilustrasi. Apa jadinya penyiar sebuah radio bila tidak ada pendengar? Sehebat apapun kita berbicara, semahir apapun kita merangkai kata, jika tidak ada yang mendengarkan, hasilnya percuma. Orang bisa melakukan sesuatu karena dia telah mendengar apa yang dikehendaki untuk dilakukan. Karenanya saudara-saudara, sebelum kita menjadi orang yang bertingkah laku baik, berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengarkan dulu saudara-saudara firman Tuhan itu. Sebelum kita menjadi pembicara, menjadi orang yang menasihati orang lain, kita harus menjadi pendengar yang lebih baik. Mari kita lihat saudara-saudara, kita diberikan karunia Tuhan, satu mulut kita dan dua telinga kita. Ini menggambarkan saudara-saudara ada tujuan dari Allah, kenapa Allah menciptakan kita, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebagian orang mungkin sudah menjadi orang yang S3 dalam menyampaikan ilmu. Tapi tidak sedikit juga saudara-saudara mereka yang S3 itu dalam tanda petik masih banyak yang TK dalam mendengarkan. Satu sindiran yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, almarhum Bapak Gus Dur, bagaimana dia menyindir wakil rakyat, katanya mereka itu adalah seperti anak-anak TK.
Artinya saudara-saudara, mereka kurang mendengar. Di zaman semakin modern, semakin ramai manusia, semakin banyak orang kesepian. Dalam sebuah tulisan yang disampaikan oleh Tube and Mouse berjudul Human Communication, di bab terakhirnya saudara-saudara dibahas mengenai belajar mendengarkan. Istilah yang digunakan oleh Tube dan Mouse yaitu silent communication. Dan salah satu penyebab kegaduhan, entah itu kegaduhan di rumah tangga, kegaduhan di persekutuan, kegaduhan di negeri kita, kegaduhan secara politik, itu karena semua orang atau mayoritas orang enggan untuk mendengar. Mari kita lihat saudara-saudara, munculnya persoalan karena tidak mampu mendengar ini menjadi serius ketika ada orang-orang yang fanatik, orang-orang yang merasa diri benar daripada orang yang lain. Bahkan lebih cenderung untuk menyepelekan orang lain sebelum orang lain menyampaikan pendapatnya. Jadi saudara-saudara, benarlah yang disampaikan oleh Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, dengarkanlah Dia, kata Allah. Dengarkanlah Yesus. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak mau mendengar? Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang mau kita dengar dari Yesus? Yang mau kita dengar dari Yesus banyak hal. Yang pertama saudara-saudara, pengajarannya. Apa pengajaran Yesus yang paling kita kenal? Yesus mengajarkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara-saudara, setelah mendengar, apa yang harus kita perbuat? Setelah mendengar, hayati saudara-saudara kalimat yang Yesus ucapkan itu, kalimat yang Yesus ajarkan itu, yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan itu. Dengan menghayatinya, maka kita bisa melakukan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita dengan baik. Bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia? Bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia di masa pandemi yang luar biasa saat ini? Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan pendapatan, banyak orang yang kesusahan, saudara-saudara. Dan kita sudah berjalan hampir setahun mengalami kesulitan ini. Jadi saudara-saudara, mengasihi sesama di masa sulit. Bagi kita mungkin juga mengatakan, saya juga sulit, apalagi kalau harus dituntut mengasihi sesama. Tapi Yesus menginginkan itu untuk kita lakukan. Mengasihi orang lain harus kita lakukan meskipun di masa pandemi. Cara yang kita lakukan adalah, misalnya nanti saudara-saudara, ketika kita akan memasuki masa-masa setelah Rabu-Abu nanti, kita akan memasuki aksi puasa selama 40 hari menjelang Pentakosta. Di sanalah saudara-saudara kita akan menghimpun persembahan, di sana kita akan mengumpulkan bantuan. Buat siapa nantinya? Bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sedikit yang kita sisihkan, tapi akan menjadi berkat yang besar di mata Tuhan. Bukankah saudara-saudara untuk memberi makan 5.000 orang, Allah atau Yesus hanya membutuhkan 5 roti dan 2 ikan? Jumlah yang kecil, tapi bisa mencukupi untuk banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, lakukanlah itu. Lalu bagaimana kita mengasihi Allah di masa pandemi itu? Saudara-saudara, jangan beralih kepada yang lain.
Bahkan yang lalu kita sudah diingatkan bahwa kita harus tetap setia kepada Allah. Jangan ada ilah yang lain dalam hidup kita. Susah memang hidup kita, saudara-saudara, pada saat ini. Tetapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan Allah yang kita cintai selama ini. Sebab Allah yang kita cintai adalah Allah yang lebih besar kuasanya dari persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu baru satu pengajaran. Banyak lagi saudara-saudara pengajaran Yesus yang bisa kita dengarkan lebih dulu, kemudian kita resapi, kita hayati, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, jika kita sanggup mendengar saja dengan baik, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman itu dengan baik. Bukankah Tuhan pun hanya meminta tempat yang kecil dalam hati kita untuk berkarya? Dari tempat yang kecil itulah saudara-saudara Tuhan akan bergerak ke seluruh kehidupan kita. Tempat yang kecil itulah kemudian akan Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang harus kita hayati pada pekan ini. Bahwa Tuhan menginginkan kita supaya lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Mendengar adalah sebuah tindakan mulia. Lakukanlah dengan baik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kita, mengingat firman Tuhan diambil dari kitab Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Marilah kita menghimpun persembahan. Diharapnya terbaik
kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang Maha Murah, dalam kasih setiamu, Engkau telah memberkati dan mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan sesuai dengan keperluan yang Engkau pandang baik pada saat ini dan kesempatan ini. Sebagian dari apa yang Tuhan berikan, kami berjaga di ladang Tuhan. Berkati ya Tuhan persembahan agar terpakai dengan baik dan dapat menjadi berkat dalam pelayanan di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita sampaikan segenap permohonan kita dalam doa syafaat. Kemudian kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, di dalam kepenuhan hati dalam syukur yang kami sampaikan kepadamu, di mana Tuhan sudah menghadirkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah secara daring. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan setiap ibadah yang kami lakukan. Perkenankanlah pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah karena berbagai halangan. Tuhan berkati supaya mereka bisa melakukan secara daring di rumah. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang bertambah usianya pada pekan ini. Dan secara khusus kami doakan untuk saudara Valen Prahasta Favorita Zebua, saudari Valentina Angel Suami, Ibu Reli Maria Manalu, anak Rafael Manatar Silaban, Ibu Fatma Manulang, dan saudara Gonggong Pedro Sianipa. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara dan orang tua kami yang berulang tahun ini, supaya mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan segala yang dibutuhkan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Tak lupa kami berdoa juga dalam syafaat ini bagi saudara-saudara kami, khususnya keluarga umat Tuhan. Secara kami berdoa pada saat ini untuk keluarga Bapak Tulus Pasaribu dan Ibu Hartati N. Sutumora, dan keluarga Bapak Hermanto Sinundat beserta dengan Ibu Rafika Wulansari Borusirat. Tuhan kasihlah mereka, berkatilah keluarga ini, jadikanlah keluarga yang damai, yang harmonis di dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami, pilihlah rumah kami, lihatlah di sana apa yang terjadi di sana. Tuhan menolong, Tuhan dirancang campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kami, agar pertolongan dari Tuhan itulah yang akan membebaskan kami atau menolong kami dalam mengatasi segala persoalan di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, tak lupa kami juga berdoa untuk persekutuan yang boleh kami bangun di tempat ini. Meskipun dalam suasana pandemi, kami tetap bersyukur bahwa ibadah daring masih bisa kami lakukan di dalam gereja. Karena ya Tuhan, kiranya Kau yang akan terus menolong kami untuk proses-proses selanjutnya. Demikian juga kami berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan. Tuhan berkati supaya pernikahan saudara Cesti dan Rahma bisa kami lakukan di tempat ini, dan segenap umat Tuhan bisa turut mendukung dalam doa untuk kebahagiaan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa dalam syafaat untuk siapapun jemaat Tuhan yang mengalami sakit, mengalami hal-hal yang tidak mudah untuk mereka lalui. Kami teringat untuk Bapak David Witanto, untuk Bapak Iskandar beserta dengan Ibu, untuk Ibu Imas. Karena ya Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka, berkati mereka, biarlah kuasa Tuhan hadir melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan mungkin peralatan medis yang mereka alami. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk rencana kegiatan klasis dan sinode. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan kebersamaan secara klasis dan sinode, meskipun melalui kegiatan secara daring. Kami boleh tetap terus bergandengan tangan
bersatu hati untuk membangun persekutuan, baik di tingkat jemaat, kebersamaan di tingkat klasis, dan kebersamaan di tingkat sinode. Bapa dalam surga, kami juga berdoa sama untuk kegiatan-kegiatan sinodal yang telah kami dengar, untuk kami doakan bersama, yaitu kebaktian memasuki masa vikariat Saudara Zebuan, dan juga emeritasi untuk Pak Pendeta Kris. Tuhan tolong supaya semua yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, semua acara boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negeri yang kami cintai. Tentu di tengah kesulitan yang ada, pemerintah saat ini tengah menangani COVID-19 dengan memvaksinasi sebanyak mungkin orang, agar terciptalah sebuah komunitas yang berimun tinggi untuk mengatasi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami pun dengan sukacita menerima vaksin tersebut, dan Tuhan bekerja melalui vaksin itu untuk kehidupan manusia. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Sekarang kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menolong kami, dan dalam Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.